Fadlizon mengatakan teroris tidak ada di Indonesia, cuma dibuat-buat. Wah, bahaya ini orang. Pak polisi, tolong dong ya, amankan. Kita jangan menjadi orang yang menari di gendang orang lain gitu. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Dan saya sangat yakin Islam itu dimanapun pasti moderat, gitu ya. Tidak ada Islam yang berbeda dari itu. Menghargai agama lain, menghargai kepercayaan lain, itu yang terjadi. Ini kacau nih otaknya nih. Otak provokatornya Fadlizon ini luar biasa ya. Yang jelas terorisme itu tidak mengenal profesinya apa. Kalau kebetulan dia seorang petani tapi teroris, sikat saja. Jadi memang rekam jejaknya panjang. Ada rekam jejak digital yang tidak dipungkiri bahwa dia berpihak pada terorisme. Jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan memang dia tidak berpihak pada negara dan pemerintah. Dia lebih mendukung gerakan terorisme. Fadlizon mengatakan bahwa teroris itu tidak ada. Teroris di Indonesia itu hanya dibuat-buat. Sungguh suatu statement yang biadab, saya kira. Saya Kristianto Yenoni atas nama seluruh korban aksi terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengutuk Fadlizon. Semoga Fadlizon mati sebagai korban terorisme. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kegaduhan terkait permintaan politikus dari Partai Gerindra, Fadlizon, untuk membubarkan Densus 88 masih menjadi sorotan. Menurut akal sempit Zon, kemunculan Densus 88 itu cuma sebatas merugikan kaum muslim karena keberadaannya mengakibatkan Islam beranggapan bahwa Densus 88 akan terus menyasar umat Islam. Padahal teroris dianggap sebuah hal yang direkayasa demi kepentingan semata. Ini akhirnya jadi sasaran hampir 100% umat Islam dan merugikan persatuan dan kesatuan. Padahal, saya yakin Islam dimanapun di Indonesia itu moderat, menghargai agama lain, dan itu yang terjadi, kata Fadli. Yang sering orang menyebut dirinya ikan buntal itulah. Kenapa jadi resah? Bukannya teroris itu tidak beragama, Zon? Ente lagi mengigau atau lagi mabuk sih? Yakin Islam di Indonesia itu 100% moderat. Lupa ya, gerombolan yang suka razia warung makan ketika bulan Ramadan. Bagaimana dengan gerombolan yang sering razia topi Sinterklas setiap bulan Desember di mall? Permintaan untuk membubarkan Densus 88 oleh Fadlizon hanya ingin merebut suara dari para runners sampai segitunya ya Zon. Mencari perhatian yang membuat akal sehat kita terusik dengan akal liciknya. Otak lu Zon, udah tercemar racun tuh. Wakil rakyat tapi pokoknya nauzubillah. Dalam pandangan Zon, teroris sebetulnya tidak ada di Indonesia. Keberadaan teroris hanya dibuat-buat atau dipabrikasi. Jadi jangan menarik di gendang orang lain. Tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, bisa diselesaikan dengan cara lain. Kan sudah ada BIN PNPT dan polisi sudah lebih dari cukup. Itu kalau ini terus dilestarikan, jangan klarifikasi soal terorisme. Karena teroris itu sebenarnya dibikin-bikin, dibuat-buat, difabrikasi, kata Zon. Jadi para korban teror yang telah meninggal, semuanya itu fiktif. Berani nggak Zon bicara di depan para korban teror yang masih hidup ataupun keluarga korban yang meninggal bahwa aksi pemboman itu hanya dibuat-buat? Jujur, saya tuh miris dengan kelakuan anak emas Om Wowo ini yang tidak melihat fakta bahwa teroris itu ada dan nyata di negara kita. Kita maklum saja Zon, itu adalah juru bicara kaum radikal dan teroris. Semua pernyataan yang keluar dari mulut busuknya cenderung membela paham kanan. Zon sepertinya menampik semua kejadian yang telah dilakukan oleh para teroris, dari bom Bali, bom sejumlah gereja di Indonesia, hingga pembunuh diri di Polrestabes Surabaya.
Dan masih banyak kejadian yang berkaitan dengan teroris di Indonesia. Jika teroris hanya difabrikasi, Zon, itu tidak berempati dengan peran korban yang selamat tapi cacat, maupun korban keluarga meninggal dari serangan yang mematikan, Zon, dengan senjata tutup mata dan melihat penderitaan dan traumatis yang dialami oleh para korban, dan juga keluarga semua bom yang telah meledak dan juga menewaskan orang yang tak berdosa. Bagi Zon, itu hanya direkayasa atau dibuat-buat. Sungguh tak ada rasa empati yang mendalam bagi korban kekerasan teroris. Dia, Zon, jadi siapa yang melakukan pemboman sama ini? Orang gila atau karena gas LPG yang sedang meledak? Lanjut, pas main petasan, dan masih segar di ingatan kita ketika pemboman di gereja Surabaya yang dilakukan oleh salah satu keluarga dengan rela mati sia-sia. Apakah memang sengaja dibuat-buat? Itu semua adalah fakta, Zon, bahwa paham radikal di Indonesia itu masih belum habis di tengah masyarakat. Dengan entengnya, si Zon ini menginginkan Densus 88 untuk membubarkan diri, yang alasannya tentu saja tidak masuk akal. Kegaduhan terkait permintaan politikus dari Partai Gerindra, Fadly Zon, untuk membubarkan Densus 88 masih menjadi sorotan. Menurut akal sempit Zon, kemunculan Densus 88 itu cuma sebatas merugikan kaum muslim karena keberadaannya mengakibatkan Islam beranggapan bahwa Densus 88 akan terus menyasar umat Islam. Padahal teroris dianggap sebuah hal yang direkayasa demi kepentingan semata. Ini akhirnya jadi sasaran hampir 100% umat Islam dan merugikan persatuan dan kesatuan. Padahal, saya yakin Islam dimanapun di Indonesia itu moderat, menghargai agama lain, dan itu yang terjadi, kata Fadly. Yang sering orang menyebut dirinya ikan buntal itulah. Kenapa jadi resah? Bukannya teroris itu tidak beragama, Zon? Ente lagi mengigau atau lagi mabuk sih? Yakin Islam di Indonesia itu 100% moderat? Lupa ya, gerombolan yang suka razia warung makan ketika bulan Ramadan. Bagaimana dengan gerombolan yang sering razia topi Sinterklas setiap bulan Desember di mall? Permintaan untuk membubarkan Densus 88 oleh Fadly Zon hanya ingin merebut suara dari para runners. Sampai segitunya ya, Zon. Mencari perhatian yang membuat akal sehat kita terusik dengan akal liciknya. Otak lu, Zon, udah tercemar racun tuh. Wakil rakyat tapi pokoknya nauzubillah. Dalam pandangan Zon, teroris sebetulnya tidak ada di Indonesia. Keberadaan teroris hanya dibuat-buat atau dipabrikasi. Jadi jangan menarik di gendang orang lain. Tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, bisa diselesaikan dengan cara lain. Kan sudah ada BIN PNPT dan polisi, sudah lebih dari cukup. Itu kalau ini terus dilestarikan, jangan klarifikasi soal terorisme. Karena teroris itu sebenarnya dibikin-bikin, dibuat-buat, difabrikasi, kata Zon. Jadi para korban teror yang telah meninggal, semuanya itu fiktif. Berani nggak, Zon, bicara di depan para korban teror yang masih hidup ataupun keluarga korban yang meninggal bahwa aksi pemboman itu hanya dibuat-buat